Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia dan juga dengan praktisi kesehatan favorit kita, Kak Lisa. Apa kabar Kak? Baik. Oke, terima kasih ya udah mau datang dan bikin video bareng aku lagi. Oke, sekarang kan musim pancaroba nih. Mungkin banyak bayi atau anak ataupun yang dewasa juga gitu terserang batuk pilek ya ataupun flu gitu. Nah, mungkin Kak Lisa di sini bisa berbagi informasi bagaimana cara mengatasi pilek batuk itu tanpa obat atau sebelum ke dokter yang aman dan ampuh di rumah gitu, untuk bisa mengurangi gejala flu lah ya gitu untuk bayi dan anak kita gitu. Oke, sebelumnya yang belum subscribe channel ini kita tunggu untuk subscribe dulu, gratis. Oke, jadi aku mau kasih tahu nih beberapa tips cara mengatasi batuk pilek pada bayi yang ampuh dan anak yang aman dilakukan di rumah dan sebelum ke dokter tanpa obat. Jadi yang pertama itu bayi yang di bawah 6 bulan itu tetap berikan ASI. Selain membantu agar bayi atau si kecil ini terhidrasi, ASI ini juga ada untuk kekebalan tubuh bayi. Jadi bisa untuk meningkatkan sistem imunnya bayi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ini pastikan udara lembab untuk lancarkan saluran pernafasan si bayi ini. Jadi kalau bisa ya, sebaiknya tempatkan bayi tidak di ruangan AC. Kalau memang tidak bisa itu kenapa? Biar hidungnya itu tidak tersumbat. Kalau emang nggak bisa nih tanpa AC nggak apa-apa sih, cuma yang udaranya juga jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu dingin juga. Jadi biar bayi tidak semakin tersumbat, kasihan juga udah pilek terus makin tersumbat juga gitu ya. Terus yang ketiga ini bersihkan hidung bayi dengan cairan salin. Apa itu cairan salin? Kita bisa bikinnya nggak Kak? Iya, jadi ini cairan salin ini terbuat dari larutan garam steril. Campuran ini berfungsi untuk mengeluarkan lendir dari hidung bayi hingga sampai tenggorokan bayi. Ini ada sih di beberapa apotek udah ada sih cairan salin ini. Oh, bisa langsung beli, nggak usah dibikin ya? Karena ini kan dari larutan yang garam yang steril ya. Terus pastikan nih waktu istirahat si kecil ini cukup. Kenapa? Karena saat si kecil sakit ini harus mendapatkan memerlukan juga nih waktu istirahat yang lebih banyak. Nah, kenapa? Biar dia lebih cepat untuk pulih. Terus kita nih juga bisa memastikan bayi itu duduk di pangkuan kita nih, kemudian lalu agak dicondongkan ke depan badannya, tubuhnya, kemudian setelah itu kita tepuk perlahan tuh di sini bayi, di punggung bayi ya? Di punggung itu untuk meringankan hidung yang tersumbat bagi bayi. Kemudian ada juga nih atur posisi tidur bayi. Kalau bisa bayi tidur posisi kepala lebih tinggi dari badannya agar tidak tersumbat. Kan kasihan juga nih kalau bayi tidur tersumbat, pasti dia juga tidurnya tidak nyenyak ya. Jadi kita memposisikan itu fungsinya agar tidak tersumbat dan membantu jalannya pernafasan bayi dan menurunkan cairan itu lendirnya itu. Kemudian berikan bayi uap hangat. Ajak bayi mandi dengan air hangat. Terus atau membawanya nih ke ruangan beruap selama 15 menit. Itu seperti ada humidifier, kemudian diffuser gitu ya. Pastikan juga agar suhu uap yang diberikan kepada bayi ini tidak terlalu panas atau panas lah, pokoknya yang jangan ekstrim juga. Kemudian gunakan essential oil untuk bayi, berikan pijatan bagi bayi, pijatan kecil-kecil gitu untuk bayi secara perlahan. Kemudian campurkan sedikit essential oil itu. Kemudian gak lupa juga nih perlu memilih essential oil yang digunakan aman untuk bayi gitu. Kemudian sebenarnya nih berikan obat-obat ini nanti ya kalau emang udah perlu banget obat, dan obat yang tepat itu tidak semua yang dijual di apotek itu tepat, tidak selalu aman untuk bayi. Jadi harus di bawah 2 tahun ini bayi dapat menggunakan cara alami yang tadi udah diberikan ya beberapanya. Kemudian treatment yang sudah dikasih juga tadi. Kemudian perbanyak cairan. Jadi bayi kalau masih di 0 sampai 6 bulan itu perbanyak ASI, tapi kalau udah mendapatkan efek ASI, perbanyak cairan itu dikasih air hangat, dikasih sering minum air hangat juga selain ASI ya.
untuk bayi di atas 6 bulan. Biar apa itu Kak? Kok banyak minum cairan gitu biar apa sih sebenarnya? Jadi karena bayi batuk pilek kan itu banyak lendirnya ya. Jadi kita perbanyak cairan biar untuk mengurangi lendirnya itu juga, mengencerkan. Ya? Betul. Kemudian nanti itu kan mencukupi si kecil ya, biar tidak terhidrasi juga, dengan banyak minum air putih dan kandungan air lainnya dari buah juga bisa, dari sayur-sayuran juga bisa, yang udah mendapatkan MPASI ya, yang di atas 6 bulan. Kemudian untuk di bawah 6 bulan itu tetap harus diberikan ASI lebih sering lagi gitu. Kemudian yang berikutnya ini yang ke-10, sedot lendir. Bayi pilek ini akan mengalami kesulitan saat bernafas. Jadi jika hidung tersumbat, siasati nih dengan alat sedot lendir itu, sedot ingus lah ya, sedot lendir khusus bayi yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di apotik atau toko-toko bayi lah, itu ada sih, udah tersedia. Saya udah sempet beli juga buat anak saya apabila nanti anak saya batuk pilek juga ya. Terus pastikan nih alat dan tangan saat kita mau menggunakan ini sudah bersih, sudah steril. Gunakan alat tersebut dengan hati-hati dan sesuai anjuran dan aturannya. Kemudian yang ke-11, jauhi dari polutan. Jadi polutan seperti asap rokok biasanya memperparah iritasi pada hidung dan tenggorokan si bayi ini. Jadi jauhi bayi apabila misalnya suami kita merokok gitu ya. Jauhilah, jangan sampai bayi ini kena asap rokok di lingkungan sekitarnya. Kemudian mandikan bayi dengan busa. Mandikan bayi dengan busa dan air hangat, sedikit hangat dapat menjadi proses kompres sekaligus membuat bayi rileks juga. Kemudian hindari air dingin atau es pada saat mandi gitu ya. Nggak mungkin juga pakai air es sih. Cuman jangan pakai air dingin. Soalnya di tempat tinggal saya di sini kan di dataran tinggi juga airnya dingin ya. Jadi pakai air hangat lah biar nanti dia tidak memperparah iritasi hidungnya juga. Yang ke-13 ini menu padat gizi. Jadi berikan si bayi ini menu padat gizi. Pastikan menu makanan bayi ini selalu bergizi ya, yang seperti protein yang tinggi, sayur-sayuran dengan lemak, baik ASI. Kalau masih ASI ya pokoknya terus-terus dikasih ASI. Kemudian yang ke-14 itu madu. Madu ini harus digarisbawahi ya, pemberian madu ini harus di atas 1 tahun. Jadi digunakannya ini menjadi cara untuk meredakan batuk di malam hari. Studi yang saya baca juga merupakan kalau 1 sendok teh madu sebelum tidur ini bisa membuat anak tidur tanpa diganggu dengan batuk-batuk seperti itulah ya. Pastikan banget kalau untuk yang madu ini, pastikan banget ini anak sudah melewati usia 1 tahun untuk menghindari penyakit botulisme itu ya. Bila upaya di atas nih belum berhasil, yang udah tadi saya sebutkan cara alaminya udah dilakukan kok belum berhasil juga, ada baiknya diperiksakan ke dokter. Kemudian kalau ada terjadi gejala-gejala seperti berikut ini harus wajib juga sih dikonsultasikan ke dokter. Jadi gejalanya misalnya yang pertama nih, batuk pilek terjadi pada bayi berusia lebih dari 3 bulan. Kemudian batuk pilek tidak membaik hingga 10 hari yang disertai dengan demam tinggi dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian di batuk pilek yang dengan sesak napas ya, itu juga harus berkonsultasi segera dengan dokter. Dan dahak atau ingus berwarna kuning atau sampai kehijauan, itu berarti sudah ada infeksi biasanya di situ ya. Kemudian anak mendadak itu nggak mau makan, nggak mau nyusu sehingga kekurangan asupan gizi. Jadi pasti kan kalau sakit itu jadi kurang makan, terus nggak mau ogah-ogahan buat nyusu. Kalau anak yang benar-benar nggak mau banget nih, kita harus segera konsultasikan ke dokter. Kemudian yang terakhir ini muncul gejala lain yang lebih serius gitu ya. Seperti itu sih, singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan jelas. Gitu tipsnya ya. Wah, banyak juga ya, lumayan banyak, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran atau informasi bagi orang tua di rumah. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Yang suka bisa klik like. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.